Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifa Indramaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi sebelum pendidikan multikultural ini berkembang di Indonesia, pendidikan multikultural ini awalnya ada di Amerika, negara Eropa dan Australia. Munculnya pendidikan multikultural ini tak lepas dari peristiwa hak-hak sipil yang terjadi pada tahun 1960-an di Amerika. Gerakan tersebut terjadi karena terdapat praktik kehidupan yang diskriminatif, yang mana warga Amerika ini hanya mengenal kebudayaan yang dominan atau mayoritas, yaitu kebudayaan kulit putih. Sementara golongan lain yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan menjadi minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka. Akibat dari perlakuan tersebut, akhirnya beberapa kelompok tersebut melakukan protes, terutama orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Kemudian para pemikir pendidikan dan guru-guru di Amerika Serikat menolak terhadap sekolah-sekolah yang hanya memberikan perhatian utama pada kelompok tertentu. Misalnya kelompok ras, warna kulit, gender, dan kelas sosial tertentu. Pendidikan multikultural ini juga menggema di berbagai negara-negara Eropa, yaitu seperti Belgia, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut setelah Perang Dunia II terjadi gelombang imigran yang luar biasa. Setelah mereka menetap di negara Eropa, mereka pun menuntut hak kewajiban yang sama dengan orang-orang Eropa asli. Menghadapi tuntutan tersebut, pemerintah memberlakukan status kewarganegaraan yang sah dan memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian pendidikan multikultural yang berkembang di Australia dilatar belakangi karena negara Australia ini dihuni oleh para imigran dan pengungsi. Pemerintah Australia mengeluarkan program imigrasi dalam skala besar ini bertujuan untuk membangun infrastruktur negara setelah terjadinya Perang Dunia II pada tahun 1960-an. Jadi dengan adanya penduduk yang beragam latar belakang tersebut, ada kebutuhan hukum dan undang-undang. Diharapkan hal ini dapat mendorong penduduk Australia menghargai hak-hak orang lain yang beragam kultural dan tidak ada yang memperlakukan orang lain dengan diskriminatif. Kemudian pada akhirnya tuntutan ini pun mendapat respon yang positif oleh pemerintah Australia. Sementara di Indonesia sendiri yang mempunyai beragam latar belakang, agama, etnik, dan bahasa serta kebudayaan sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, kemudian diikuti dengan masa era reformasi, kebudayaan Indonesia ini cenderung mengalami disintegrasi, krisis moneter, ekonomi, dan politik yang bermula pada akhir tahun 1997 yang mengakibatkan terjadinya krisis kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Pendidikan multikultural ini diharapkan dapat menjadi strategi dalam mengelola kebudayaan dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang ampuh, yakni melalui mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan budaya. Jadi sejak tahun 2000, wacana pendidikan multikultural ini mulai menggema di Indonesia. Sebagai media wacana, diselenggarakan berbagai diskusi, seminar, workshop yang kemudian disusul dengan penelitian serta penerbitan buku dan jurnal yang bertemakan multikultural. Tuntutan terhadap pentingnya pendidikan multikultural yang digemakan oleh para pemikir dan penulis pendidikan di Indonesia akhirnya mendapatkan respon yang positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakomodasikan nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat multikultural. Bahkan nilai-nilai tersebut pun dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum pada bab 3 pasal 4 yang berbunyi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadani Soleha, NIM saya 03011911026. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya multikultural di Indonesia. Faktor pertama adalah keadaan geografis. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau, seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dipisahkan oleh hutan dan juga pegunungan, sehingga menyebabkan adanya peradaban yang berbeda pula. Contohnya, di Pulau Jawa memiliki bahasa yang berbeda dengan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki adat istiadat atau budaya yang berbeda dengan Pulau Kalimantan. Inilah yang menyebabkan banyaknya suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua, faktornya adalah letak Indonesia yang sangat strategis, yang terletak diapit oleh Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan juga benua Asia dan benua Australia. Tidak hanya itu, Indonesia juga dijadikan sebagai pusat jalur perdagangan internasional oleh India, Cina, dan negara-negara dari Asia Tenggara. Ini yang mengakibatkan orang-orang dari luar datang dan menetap di Indonesia untuk melakukan perdagangan ataupun menyebarkan agama. Hal ini yang menjadikan keanekaragaman suku, agama, dan ras di Indonesia. Selanjutnya, faktor ketiga adalah keadaan iklim dan juga struktur tanah di Indonesia. Contohnya di Jawa, memiliki curah hujan yang baik dan juga memiliki tanah yang subur, yang menjadikan mata pencahariannya yaitu sebagai petani. Sedangkan di Bali, mata pencahariannya yaitu sebagai nelayan, karena menjadikan laut sebagai kebutuhan hidupnya. Inilah yang terletaknya perbedaan mata pencaharian di setiap daerah masing-masing, sehingga memunculkan multikultural di Indonesia. Faktor penyebab yang keempat yaitu adanya sejarah Indonesia. Indonesia sejarahnya pernah dijajah oleh beberapa negara. Ini mengakibatkan adanya amalgamasi dan juga asimilasi kebudayaan. Amalgamasi itu apa? Amalgamasi yaitu adanya pernikahan antara dua orang yang memiliki budaya bangsa yang berbeda. Contohnya, India menikah dengan Indonesia, seperti itu. Asimilasi yaitu adanya pembauran antara satu kebudayaan dengan budaya yang lainnya, sehingga menghilangkan budaya yang asli dan membentuk kebudayaan yang baru. Nah, faktor yang kelima adalah keterbukaan dari budaya luar. Pada saat ini, zaman semakin modern, era globalisasi memudahkan hubungan dan juga komunikasi dengan budaya yang lain, sehingga di Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, struktur budaya di Indonesia bermacam-macam. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmanini Putri. Saya akan menjelaskan mengenai konflik-konflik kultural. Baiklah, salah satu yang melatar belakangi berkembangnya pendidikan di multikultural di Indonesia itu karena adanya permasalahan di Indonesia. Nah, di dalam makalah kami sudah dijelaskan 4 permasalahan yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 2 permasalahan saja. Nah, permasalahan yang pertama yaitu pembakaran pasar Glodok atau disebut juga dengan peristiwa Mei Kelabu, yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1992 di Jakarta. Nah, pasar Glodok ini merupakan pasar yang bergengsi di Jakarta, di ibu kota pada saat itu. Glodok atau Chinatown itu merupakan kawasan tertua di Jakarta, yang dimana penduduknya itu merupakan penduduk beretnis Cina, sehingga terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan pada saat itu pula adanya isu-isu penimbunan barang, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia, sehingga terjadinya kerusuhan, pengambilan barang secara paksa, dan pembakaran yang mengakibatkan kerugian sebesar ratusan miliar rupiah. Pada awal era reformasi masih terlihat ribuan bangunan dan segala isinya yang terbakar.
Baiklah, peristiwa yang kedua ataupun konflik yang kedua yaitu pembakaran masjid pada hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah di Tolikara, Papua. Nah, peristiwa pembakaran ini terjadi karena adanya rasa kebencian dan pemaksaan agama oleh GIDI atau Gereja Injil di Indonesia kepada umat Islam. Nah, GID ini atau Gereja Injil di Indonesia melarang umat Muslim untuk melaksanakan sholat hari raya di wilayah Kristen Tolikara ini. Nah, hak kita untuk melaksanakan sholat dan berhari raya adalah hak asasi. Namun GID ini melarang kita untuk melaksanakannya di wilayah mereka. Demikian juga mereka juga melarang kaum wanita untuk mengenakan jilbab. Nah, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan mengenai konflik-konflik kultural. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmali Ahmad Sudandi, NIM 0301192171. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat pendidikan multikultural di Indonesia. 1. Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan sangat diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia ini. Yang kedua, sarana siswa agar tetap terikat pada akar budaya. Peranan kebudayaan ternyata sangat besar di dalam kemajuan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini menarik perhatian sekelompok pakar melihat betapa besar nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap kebudayaan dalam penentuan kemajuan umat manusia. Yang ketiga, menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Eksistensi keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia selalu terjaga, tampak dalam sikap saling menghormati, toleransi antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Dalam konteks ini ditegaskan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu padu, meraih tujuan dan mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa. Dan ketika konsep multikulturalisme menjadi satu kesepahaman bersama sebagai termaktub dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Mungkin sampai sini saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.